Oke guys, welcome back to OpenID channel. Kali ini saya akan share sedikit tentang mining di NiceHash pakai kedua VGA card GTX 1066GB ini ya. Spek PC yang saya pakai masih sama. Kalian bisa lihat deh di video sebelumnya. Di sini saya pasang kedua VGA memakai riser. Ditaruh di atas casing dan saya tambahin fan 12 cm di samping keduanya. Power supply saya pakai Cooler Master 600 watt yang nanti akan kita ukur juga ya pemakaian dayanya pakai wattmeter. Sedikit tips untuk mining, kalian jangan lupa set auto power back on di BIOS ya. Jadi ketika listrik turun atau mati, ini PC bakal otomatis nyala sendiri. Kalau di BIOS jadul saya ini ada di menu power management. Terus di opsi AC back function ini. Oke, dan ini saya udah masuk Windows. Dan aplikasi NiceHash ini saya buat auto run ya. Jadi begitu PC nyala, masuk Windows, dia langsung otomatis jalan mining. Di sini nih settingnya. Oke, kemudian kita lihat di tab devices. Nah, di sini kelihatan ya, yang mining ada 3 devices, yakni si GT1030 yang sebenarnya nggak saya pakai mining sih, cuman buat nyalain PC ini aja dan supaya bisa buat record video ini nih. Karena GT1030 sama sekali nggak profitable ya untuk mining. Bisa kalian lihat profitability-nya ini paling cuman bisa dapat 2000-an rupiah aja nih sehari. Buat parkir aja kurang ya. Jadi di sini saya pakai kedua VGA card ini nih. GTX 1066GB, satunya brand Colorful, satunya MSI. Dan ini minernya saya pakai Excavator. Speednya dapat di kisaran 22 MHz per second. Sedangkan yang MSI ini juga sama-sama ya. Speednya beda dikit aja. Dan ini keduanya udah di overclock ya guys. Memorinya doang sih. Core clock masih default dan power limitnya justru saya turunin. Semuanya saya set pakai MSI Afterburner. Ini kita ganti dulu ke 1060 yang colorful. Nah, jadi seperti ini. Power limit saya set di 80%. Core clock standar. Memori saya overclock plus 400. Dan fan speednya statis di 65% aja supaya fan awet ya. Terus kita lihat yang MSI. Nah, di sini beda ya guys, power limitnya cuma 65%, core clock sama standar, tapi memorinya saya overclock plus 500 MHz. Dan fan-nya sama 65% juga. Jadi keduanya ini beda settingan ya guys, karena memang tipikal dan setting tiap VGA itu bisa berbeda-beda, sekalipun kalau brandnya sama ya. Seperti yang di Colorful ini, kalau saya turunin power limit ke 75% aja, hash rate udah mulai turun lumayan. Kalau nggak salah bisa nyampe di angka 21,5an lah. Sedangkan yang MSI bisa saya turunin sampai 65% power limit tanpa ngurangin hash rate. Tujuan ngurangin power limit ini apa sih? Ya supaya lebih ngirit ya listriknya dan VGA-nya juga lebih adem. Oh ya, untuk overclock memori, kemampuan kedua VGA card ini juga berbeda dikit. Padahal keduanya sama-sama memakai IC RAM dari Micron ya. Tapi saat saya naikin yang colorful ke 500, itu nggak ada beda di hash rate-nya. Dan kalau ke 600, udah mulai ada error. Oke, kita balik lagi. Nah, ini dengan fan speed 65%, load 100%, suhu yang MSI ada di 54 derajat Celcius. Sedangkan yang colorful ada di 58 derajat. Ya, ini karena beda power limit dan cooling sistemnya juga ya. MSI better, tapi suhu segini udah jauh dari batas aman lah. Nah, sekarang kita lihat di tab plugins. Ini alasan saya kenapa masih pakai NiceHash. Selain karena saya cuma pakai 2 VGA sehingga potongannya nggak kerasa ya. Aplikasi ini sangat user friendly dan dinamis banget. Saya bisa sewaktu-waktu ganti miner atau bahkan ganti koin yang mau ditambang tanpa harus ribet setting ulang. Tinggal pilih aja nih dari plugin sini. Ya walaupun kita dibayarnya tetap pakai Bitcoin sih. Untuk soal konsumsi daya, saya udah pasang wattmeter di stop kontak
Dan kalian bisa lihat sendiri konsumsi daya rig ini saat mining bisa nyampe 300 watt ya. Kalau kita matiin GT 1030 nya ini jadi agak turun, bisa di range 260 sampai 280-an watt lah. Terus kalau dimatiin lagi salah satu GTX 1060 nya ini ya jelas bakal berkurang banyak ya konsumsi dayanya, karena satu VGA ini memakan daya sekitar 90 watt. Dan saat dimatiin semuanya, PC saya cuma butuh sekitar 60-an watt untuk load Windows, service-servicenya, dan OBS Screen Recorder ini ya tentunya. Oke, next kita lihat detail dan history hasil mining saya dari web NiceHash. Saya login dulu. Nah, mirip seperti yang ada di aplikasi. Ini ada profitability selama 24 jam. Di sini tertulis 5.400 Satoshi. Tapi ini nggak bisa dijadiin acuan ya guys, nggak usah lihat di sinilah karena ini fluktuatif banget, bisa berubah-berubah, kadang bisa 9.000, kadang cuma 4.000. Nah, mending kalian lihat dari tab recent activity ini nih. Ini hasil mining saya per 4 jam ya, karena payout NiceHash adalah setiap 4 jam dengan minimal unpaid 1000 Satoshi, yang kemudian nanti akan masuk ke wallet BTC kita di NiceHash. Dan di rig manager ini juga sama, mirip seperti yang di aplikasinya, cuman infonya lebih lengkap yang di versi web. Misal di bawah ini nih, ada accepted speed, dan ini seharusnya adalah jumlah hash rate dari kedua VGA saya. Tapi karena ini baru jalan tadi, jadi masih dapat segini ya. Scroll ke bawah lagi ada grafik mining history saya. Terus kita lihat detailnya di sini nih, tab history dan stats. Nah, di sini ada next payout juga ya, countdown 3 jam 16 menit lagi saya bakalan dapat duit. Dan unpaid saya ini masih baru 59 Satoshi, yang nantinya bakal masuk ke akumulasi di wallet balance ini. Oke, kita lanjut ke bawah ini nih guys, yang jadi patokan penghasilan real kalian di NiceHash. Jadi bukan dari what to mine, bukan NiceHash kalkulator atau yang lain-lain lah. Bisa dilihat, ini setiap 4 jam saya dapetin sekitar 1000 Satoshi atau sekitar 7.000-an rupiah saat ini. Sebentar. Lebih enak lagi kita lihatnya grouping per hari aja deh. Nah, gini ya. Kemarin tanggal 24 saya dapat 45.000. Terus tanggal 23 dapat 42.000. Tanggal 22 dapat 42.000 juga, tanggal 21 44.000 dan seterusnya lah. Ini saya nyala hampir 24 jam dan belum dipotong listrik ya. Kita bisa hitung sendiri listriknya, misal dengan 1.400 rupiah per kWh. Rig ini butuh anggap aja 260 watt ya, dikalikan 24 jam, hasilnya 5,76 kW. Dan 5,76 kW ini tinggal dikalikan 1.400 rupiah. Jadi sehari saya minus untuk bayar listrik adalah sebesar sekitar 8.000-an rupiah. Sebenarnya sebelum London Hard Fork awal bulan ini, saya bisa dapetin 50 ribuan sehari. Padahal saat itu nilai ETH dan BTC masih lebih rendah dibandingin sekarang. Tapi sekarang tertolong ya karena harga koin keduanya bulan ini lagi uptrend, lagi naik-naiknya nih. Intinya ya masih profitable banget lah walaupun cuman pakai 1066 GB. Minusnya harga VGA mainstream saat ini mulai naik lagi. Plus barangnya juga jadi langka lagi. Padahal saya lagi ngumpulin duit hasil mining untuk beli tambahan VGA lagi nih. Sempat turun sebentar sih di bulan Juni lalu karena ada mining ban di Cina itu tuh. Scalper pada ngeluarin stok, VGA second yang dijual juga lumayan banyak. Tapi sekarang udah naik lagi ya guys. Oke, jadi sekian aja video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like and subscribe ya. Makasih udah nonton.